Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Salam beriman, bertumbuh dalam firman. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan firman Tuhan pada hari ini bertema menjadi penjala manusia. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang menjadi penjala manusia. Apa saja itu? Yang pertama, saudara, kita bisa melihat dari bagian firman Tuhan ini tentang panggilan menjadi penjala manusia. Nah, saudara, ketika berbicara tentang panggilan menjadi penjala manusia, ada dua kebenaran penting yang kita bisa lihat dari bagian ini. Pertama, saudara, panggilan menjadi penjala manusia ini merupakan panggilan ilahi. Ini merupakan panggilan yang berasal, yang bersumber dari Allah sendiri. Panggilan menjadi penjala manusia ini bukan bersumber, bukan berasal dari diri manusia, tetapi saudara bersumber dari Allah sendiri. Ya, panggilan menjadi penjala manusia ini jelas merupakan panggilan untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah. Panggilan menjadi penjala manusia adalah panggilan ilahi, adalah panggilan Allah sendiri, adalah panggilan yang berasal, yang bersumber dari Allah sendiri. Setiap kita orang Kristen seharusnya mendengarkan panggilan yang sudah pernah dialami, diterima oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Itu sebabnya apakah saudara dan saya, apakah kita sudah mendengarkan panggilan Allah untuk menjadi penjala manusia? Ini kebenaran pertama. Kebenaran yang kedua, ketika berbicara tentang panggilan menjadi penjala manusia, kita melihat tentang respons. Respons terhadap panggilan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Saudara, di dalam teks firman Tuhan yang tadi kita sudah lihat bersama, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka tidak hanya mendengar panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia saja, tetapi juga mereka meresponi panggilan Yesus tersebut. Ayat 20 Alkitab mencatat, mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikut dia. Ayat yang ke-20. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Pelajaran apa saja yang kita bisa lihat dari respons para murid menanggapi panggilan Yesus terhadap mereka untuk menjadi penjala manusia? Yang pertama, saudara, di situ kita bisa melihat bahwa panggilan Yesus untuk menjadi penjala manusia itu tidak boleh ditunda-tunda. Ya,
Saudara, perhatikan kata segera di dalam ayat 20 dan dalam ayatnya yang ke-22 itu tadi, ya. Istilah segera ini menunjukkan dengan jelas kepada kita sebuah sikap atau tindakan yang tidak menunda-nunda, tetapi sebuah tindakan nyata yang segera ditindaklanjuti atau segera untuk dilaksanakan. Kita belajar bahwa panggilan Tuhan bagi kita untuk menjadi penjala manusia ini tidak bisa ditunda-tunda, ya, tetapi harus segera dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Jangan kita berkata, nanti kalau saya sudah lulus kuliah, saya akan memberi diri saya untuk melayani Tuhan sebagai penjala manusia. Atau saya saat ini sedang sibuk dengan karir pekerjaan saya yang sedang naik daun, yang sedang meroket. Nanti kalau saya sudah tidak sibuk lagi dengan pekerjaan saya, dengan rutinitas saya, maka saya akan memberi diri saya untuk melayani Tuhan sebagai penjala manusia. Atau saat ini saya sedang masih muda, sedang membangun kehidupan saya. Nanti kalau saya sudah sukses berhasil, atau kalau nanti saya sudah tua, barulah saya memberi diri saya untuk menjadi penjala manusia. Tidak, saudara. Tuhan memanggil, maka panggilan Tuhan itu harus segera diresponi. Jangan ditunda-tunda, tapi segera dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat dari respons para murid Yesus menanggapi panggilan Yesus kepada mereka adalah terjadi perubahan arah, tujuan, atau orientasi hidup. Saudara, ketika Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mendengar panggilan Yesus, maka terjadi perubahan arah, tujuan, dan orientasi hidup mereka. Itulah dari yang tadinya penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Mereka rela meninggalkan di belakang segala sesuatu, pekerjaan mereka sebagai nelayan, sebagai penjala ikan, bahkan tinggalkan ayah mereka, tinggalkan orang tua mereka, tinggalkan segala sesuatu untuk mentaati panggilan Yesus sebagai penjala manusia. Ya, dari yang tadinya mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekarang berubah menjadi mencari jiwa-jiwa terhilang untuk membawa mereka kepada hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita mendengar dan meresponi panggilan Yesus untuk menjadi penjala manusia, maka terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Kita akan meninggalkan segala bentuk kepentingan diri kita. Kita akan meninggalkan segala bentuk kesenangan diri kita. Bahkan bisa jadi kita akan meninggalkan segala bentuk zona nyaman kita dan mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada kepentingan kerajaan Allah, kepada misi yang daripada Allah. Itulah membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Kristus. Kita tidak lagi hanya memikirkan kehidupan dan kebutuhan hidup kita sendiri saja. Tetapi saudara, kita juga ikut menggumulkan, ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, bagi mereka yang masih hidup di dalam dosa. Contoh, kita tidak lagi saudara hanya berdoa bagi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan diri kita sendiri saja. Tetapi juga kita mulai berdoa bagi kepentingan kerajaan Allah. Kita tidak hanya berdoa untuk pekerjaan kita saja, untuk ekonomi kita saja, untuk kehidupan keluarga, rumah tangga kita saja, untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita setiap hari. Tidak, kita tidak lagi berdoa untuk itu saja, tetapi juga kita berdoa bagaimana supaya pekerjaan Tuhan, itulah Injil disampaikan, diberitakan, didengar oleh orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Kita akan berdoa untuk hal itu. Ya. Selain berdoa, saudara, kita juga memberi diri kita terlibat sebagai penjala manusia. Baik itu melalui pemberitaan kita,
melalui momen-momen yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita punya kesempatan untuk memberitakan Yesus melalui kata-kata kita, melalui pemberitaan kita, melalui firman Tuhan yang kita sampaikan. Kita ambil bagian, terlibat sebagai penjala manusia melalui pemberitaan kita. Juga melalui kesaksian hidup kita. Bagaimana dalam kehidupan kita setiap hari, kita memberikan contoh dan teladan hidup sebagai orang-orang percaya. Kehidupan Kristiani kita tunjukkan, kita perlihatkan kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan sebagai sebuah kesaksian Kristen yang menarik mereka untuk datang dan percaya kepada Kristus. Melalui dukungan dana kita, persembahan kita, uang kita, yang kita pakai untuk mendukung pekerjaan pemberitaan Injil di tempat-tempat yang lain atau di tempat-tempat yang kita ketahui. Kemudian saudara, bisa juga melalui profesi kita masing-masing. Ya, bukan hanya dengan doa, keterlibatan kita, pemberitaan kesaksian, tetapi juga saudara melalui profesi kita masing-masing. Entah itu sebagai pendeta, entah itu sebagai misionaris, entah itu sebagai gembala jemaat, entah itu sebagai penginjil, entah itu sebagai dosen teologi, entah itu sebagai dokter, entah itu sebagai pejabat pemerintah, entah itu sebagai pegawai swasta, entah itu mungkin sebagai pengusaha, karyawan, guru, dosen, petani, peternak, penjual sayuran, driver, tenaga ahli, entah itu juga sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita terlibat di dalam panggilan kita untuk menjadi penjala manusia ini. Mari kita ambil bagian, melaksanakan panggilan kita sebagai penjala manusia. Ya, apapun status, kedudukan, dan profesi kita. Melalui doa kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui juga status, kedudukan, dan profesi kita. Saudara sebagai dokter mungkin, sambil saudara melaksanakan tugas saudara sebagai seorang dokter yang mengobati pasien, Tuhan beri hikmat untuk saudara juga memberitakan kabar baik kepada para pasien saudara yang mungkin belum hidup di dalam Kristus. Atau saudara mungkin sebagai pejabat pemerintah. Atau mungkin saudara sebagai seorang karyawan, pengusaha, seorang guru, seorang penjual sayur, seorang petani, ya, seorang peternak, seorang mahasiswa, seorang pelajar, apapun itu. Saudara pakai sarana itu untuk memberitakan Injil Kristus kepada setiap orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Yang ketiga, saudara, ketika berbicara tentang respons dari para murid, ya, menanggapi panggilan Yesus dalam kehidupan mereka, itulah mereka sedia mengikut Yesus. Untuk menjadi penjala manusia, saudara, kita harus mengikut Yesus. Tidak bisa kita menjala manusia tanpa mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Mengikut Yesus, saudara, artinya kita harus percaya, mempercayakan, atau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Diserahkan seluruhnya, totalitas hidup kita diserahkan sepenuhnya kepada Yesus. Sehingga tidak ada bagian dari diri kita sedikit pun yang tidak kita serahkan kepada Yesus. Seluruhnya, sepenuhnya kita memberi kehidupan kita, totalitas hidup kita, kita berikan sepenuhnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Yesus. Itu arti mengikut Yesus. Ya. Mengikut Yesus berarti saudara kita meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjadi penghambat, penghalang bagi kita untuk mengikut Yesus. Kita tidak lagi mengikut siapapun selain hanya mengikut Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Itu arti mengikut Yesus. Ya. Apa arti mengikut Yesus? Itu berarti Yesus Kristus sepenuhnya berkuasa atas hidup saudara dan saya. Yesus Kristus sepenuhnya memerintah
atas kehidupan saudara dan saya. Yesus Kristus sepenuhnya pegang kendali, kontrol atas hidup saudara dan saya. Tidak ada satu bagian kecil pun dalam kehidupan kita yang tidak dikuasai atau dikontrol oleh Yesus Kristus. Itu arti mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya saudara dan saya memberi diri kita untuk sepenuhnya diajar, untuk sepenuhnya dibentuk, untuk sepenuhnya dididik, untuk sepenuhnya dipersiapkan oleh Yesus menjadi penjala manusia. Ya, makanya Yesus bilang, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mengikut, lalu kemudian menyerahkan diri sepenuhnya untuk dijadikan. Bicara tentang dijadikan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kujadikan, ini bicara tentang kita perlu sepenuhnya menyerahkan diri kita untuk diajar, dibentuk, dipersiapkan oleh Yesus menjadi penjala manusia, sehingga kita dapat melaksanakan panggilan itu seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian firman Tuhan ini yang berbicara tentang panggilan menjadi penjala manusia, kita belajar bahwa panggilan menjadi penjala manusia ini merupakan panggilan Tuhan bagi setiap orang yang beriman kepada Kristus. Apapun status, apapun kedudukan, apapun panggilan dan profesinya. Nah, oleh sebab itu saudara sebagai orang yang beriman kepada Kristus, mari kita dengar baik-baik panggilan Tuhan ini. Mari kita perhatikan baik-baik panggilan Tuhan ini. Dan juga mari kita memberi diri kita untuk dibentuk Tuhan menjadi penjala manusia. Mari kita meresponi panggilan Tuhan tersebut dengan ketaatan penuh. Apapun status, kedudukan, panggilan, dan profesi kita masing-masing. Status, kedudukan, panggilan, ataupun profesi kita di dunia ini memang berbeda-beda. Tetapi panggilannya sama. Panggilannya satu, yakni menjadi penjala manusia. Nah, saudara, inilah bagian pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang menjadi penjala manusia. Itulah menjadi penjala manusia adalah panggilan ilahi. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan karuniakan bagi setiap kita yang beriman kepada Kristus. Siapa kita? Sehingga kita dipanggil Tuhan untuk sama-sama menjadi rekan sekerja Allah, memberitakan Injil kabar baik kepada semua orang yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Orang yang menyadari panggilan Yesus ini dalam hidupnya, dia pasti akan bersyukur, dia pasti akan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Pakailah aku Tuhan, karena dia tahu, dia sadar bahwa sebenarnya dia tidak layak untuk menjadi rekan sekerja Allah. Tetapi oleh kemurahan Allah, ya, dia menerima panggilan itu sebagai sebuah hak istimewa. Apakah bagi saudara panggilan untuk menjadi penjala manusia adalah sebuah hak istimewa dalam kehidupan saudara? Yang kedua, di dalam bagian firman Tuhan ini kita juga bisa melihat makna menjadi penjala manusia. Apa sesungguhnya makna menjadi penjala manusia itu, saudara? Nah, saudara, istilah penjala manusia yang dipakai oleh Yesus di sini, tentu ini bukan dipahami secara hurufiah, tidak. Tetapi ini merupakan sebuah metafora. Ya, istilah penjala manusia ini merupakan sebuah gambaran. Ini merupakan sebuah metafora yang maknanya adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Lihat Matius 4 ayat 17. Ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Inilah makna daripada menjala manusia. Beritakan Injil Kerajaan Sorga. Menjadi penjala manusia maknanya adalah menceritakan kasih Allah kepada manusia berdosa di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kasih Allah kepada orang berdosa yang hanya bisa diterima, hanya bisa diperoleh di dalam Yesus Kristus. Itu yang kita sampaikan. Menjadi penjala manusia maknanya adalah membawa orang keluar dari kegelapan dosa kepada terang Kristus. Matius 4 ayat 16, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Menjadi penjala manusia bermakna menarik mereka dari api neraka. Tarik mereka, rampas mereka dari api neraka. Dan bawa mereka kepada kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Yudas 1 ayat 23a berkata, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Menjadi penjala manusia maknanya apa? Menjadikan semua orang murid Kristus. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Menjadi penjala manusia juga bermakna mengajar mereka ajaran-ajaran Kristus. Matius 28 ayat 20a. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, saudara, menjadi penjala manusia, ini merupakan panggilan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Mengerjakan pekerjaan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Itulah menuntun, membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Adakah yang saudara lihat di sekitar saudara, mereka yang masih belum hidup di dalam Kristus? Adakah saudara melihat orang-orang di sekitar saudara yang masih hidup dalam kegelapan dosa, yang masih hidup dalam keterikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang masih terikat dengan hawa nafsu dosa? Mungkin itu suami saudara, mungkin itu istri, mungkin itu anak-anak kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu kerabat kita, mungkin itu best friend kita, sahabat kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita, rekan kita di kantor, di tempat pekerjaan, teman kita di kampus, teman kita di sekolah, siapapun itu. Apakah saudara tergerak? Apakah saudara digerakkan oleh Roh Kudus akan keselamatan kekal mereka? Apakah saudara sedih dengan kehidupan mereka yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam kebenarannya sendiri? Apakah saudara terbeban? Apakah saudara punya hati untuk mendoakan mereka agar mereka mendengarkan Injil? Berdoa bagi mereka agar Tuhan beri kesempatan kepada saudara untuk saudara menceritakan Injil keselamatan di dalam Kristus, sehingga mereka pada akhirnya dapat keluar dari kegelapan dosa, datang kepada terang Kristus dan diselamatkan oleh Kristus. Saudara, mari kita memiliki hati Bapa, hati Kristus atas jiwa yang terhilang. Gelisahlah kita ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Firman Tuhan hari ini kembali menasihati kita akan panggilan kita sebagai penjala manusia. Firman Tuhan hari ini mungkin mengingatkan kita. Mungkin kita lupa akan panggilan kita sebagai penjala manusia. Kita terlalu sibuk dengan kepentingan-kepentingan, kesenangan-kesenangan diri kita. Sehingga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mungkin menegur kita. Ya, mengingatkan kita kembali akan panggilan kita sebagai penjala manusia. Atau juga bisa meneguhkan kembali akan panggilan kita sebagai penjala manusia. Mungkin kita mulai mundur, mulai loyo untuk menjadi penjala manusia karena kita melihat orang-orang yang kita sampaikan firman Tuhan, mereka menolak, mengeraskan hati, bahkan mungkin sikapnya berubah terhadap kita, membenci kita, tidak memperdulikan kita, acuh tak acuh terhadap kita. Tapi firman Tuhan hari ini mungkin meneguhkan kita kembali untuk tetap berkobar, menjalankan panggilan kita sebagai penjala manusia. Nah, saudara, banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan dosa. Oleh sebab itu, mari kita membawa terang Kristus kepada mereka. Dengan melaksanakan panggilan kita menjadi penjala manusia. Baik itu melalui doa-doa kita, melalui syafaat kita kepada mereka. Ataupun juga melalui dukungan dana dan persembahan kita untuk mendukung pemberitaan Injil. Atau juga melalui kesaksian hidup kita dimanapun kita berada.
termasuk juga melalui status kita, kedudukan kita, panggilan kita, apapun profesi kita masing-masing. Kita pakai itu sebagai sarana untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus, sehingga banyak orang yang keluar dari kegelapan dosa. Banyak orang yang dilepaskan dari cengkeraman kuasa-kuasa setan-setan. Banyak orang yang diubahkan kehidupannya, dan mereka pada akhirnya datang kepada terang Kristus. Mari kita ambil bagian untuk melaksanakan panggilan Yesus bagi kita menjadi penjala manusia. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.